Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nurhawa dengan NIM D10412110037 dari kelompok 3. Microsoft Corporation adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat. Microsoft ini didirikan pada tanggal 4 April 1975 oleh Bill Gates dan Paul Allen. Microsoft merupakan pembuat perangkat lunak terbesar di dunia menurut pendapatannya dan menjadi salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Selanjutnya, pada pertengahan 1980-an, Microsoft berhasil untuk mendominasi pasar sistem operasi komputer pribadi dengan MS-DOS yang dimiliki. Di tahun 1986, mulai bermunculan jajaran sistem operasi Microsoft Windows. Untuk semakin memperluas jaringannya, Microsoft memutuskan untuk mulai mengakuisisi beberapa perusahaan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan yang diakuisisi oleh Microsoft yaitu Skype dan LinkedIn. Untuk membuatnya tetap mampu mendominasi pasar, Microsoft memperluas produknya dengan merilis berbagai macam perangkat lunak perusahaan dan konsumen, di antaranya seperti laptop, desktop, server, tab, dan aneka gadget lainnya. Microsoft juga kembali mengembangkan situs pencarian internet melalui Bing hingga mengembangkan cloud komputasi melalui Azure. Bulan Juni 2012, Microsoft mengumumkan bahwa mereka akan memasuki pasar vendor PC untuk pertama kalinya melalui peluncuran komputer tablet Microsoft Surface. Perusahaan Microsoft ini dianggap sebagai salah satu perusahaan teknologi Big Four bersama dengan Apple Inc., Amazon.com, Alphabet, dan Facebook. Sejarah awal Microsoft dan Microsoft Windows. Paul Allen dan Bill Gates adalah teman semasa kecil yang menggemari pemrograman komputer dan berusaha membuat bisnis yang sukses dengan memanfaatkan kemampuan mereka. Bill Gates kemudian bekerja sama dengan Paul Allen di Micro Instrumentation and Telemetry System. Tujuan awal didirikannya perusahaan ini tidak lain adalah untuk menjual dan mengembangkan penerjemah basic untuk perangkat Altair 8800. Altair 8800 ini merupakan komputer pribadi pertama yang ada di dunia dan baru dirilis pada tahun 1975. MITS adalah perusahaan di balik pembuatan komputer pribadi ini. Mereka secara resmi mendirikan Microsoft tanggal 4 April 1975 dan mengangkat Gates sebagai CEO. Pada tahun 1980, IBM meminta Microsoft untuk memproduksi perangkat lunak penting atau sistem operasi untuk komputer pribadi pertamanya, IBM PC. Microsoft membeli sistem operasi dari perusahaan lain, lalu memodifikasinya dan menamainya dengan MS-DOS. MS-DOS dirilis bersama IBM PC pada tahun 1981. Setelah peluncuran IBM PC bulan Agustus 1981, Microsoft mendapatkan kepemilikan MS-DOS. Karena berbagai faktor, seperti pilihan perangkat lunak MS-DOS yang tersedia, Microsoft langsung menjadi vendor sistem operasi PC terdepan pada masanya. Perusahaan ini memperluas diri ke pasar-pasar baru melalui peluncuran Microsoft Mouse tahun 1983, serta divisi penerbitan bernama Microsoft Press. Paul Allen mengundurkan diri dari Microsoft bulan Februari setelah dinyatakan terserang penyakit Hodgkin 1984 hingga 1994. Meskipun telah mulai bersama-sama mengembangkan sistem operasi baru OS/2 dengan IBM pada Agustus 1985, Microsoft merilis Microsoft Windows, ekstensi grafis untuk MS-DOS, pada 20 November. Pada tahun 1990, karena kemitraan dengan IBM, Komisi Perdagangan Federal mengincar Microsoft untuk kemungkinan kolusi, menandai awal lebih dari 1 dekade bentrokan hukum dengan pemerintah AS. Sementara itu, perusahaan sedang bekerja pada OS 32-bit, Microsoft Windows NT, yang didasarkan pada salinan kode OS/2. Produk ini dijual pada 21 Juli 1993 dengan kernel modular baru dan antarmuka pemrograman aplikasi Win32, membuat porting dari 16-bit Windows lebih mudah. Setelah Microsoft memberitahu IBM tentang NT,
kemitraan OS/2 memburuk. Kemudian, Microsoft memperkenalkan suite kantornya, Microsoft Office. Suite ini membandel aplikasi produktivitas terpisah seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel. Pada 22 Mei, Microsoft meluncurkan Windows 3.0, menampilkan grafik antarmuka pengguna yang disederhanakan dan peningkatan kemampuan mode terlindungi untuk prosesor Intel 386. 1995 hingga 2005. Setelah internet tidal wave memo, Bill Gates internal tanggal 26 Mei 1995, Microsoft mulai mendesain ulang penawarannya dan memperluas lini produk ke dalam jaringan komputer dan World Wide Web. Perusahaan ini merilis Windows 95 tanggal 24 Agustus 1995 dengan tugas ganda bergilir antarmuka pengguna baru yang dilengkapi tombol Start dan kompatibilitas 32 bit. Sama seperti NT, SO ini menyediakan API Win32. Windows 95 keluar lengkap dengan layanan daring, MSN, dan peramban Web Internet Explorer untuk OEM. Internet Explorer tidak disertakan dengan kotak eceran Windows 95 karena kotak tersebut dicetak sebelum tim menyelesaikan pengembangan peramban web tersebut dan baru disertakan dalam paket Windows 95 Plus 2006 hingga 2010. Seiring ledakan industri telepon cerdas yang dimulai tahun 2007, Microsoft berusaha sejajar dengan pesaingnya, Apple dan Google, dalam penyediaan sistem operasi telepon cerdas modern. Sebagai hasilnya, pada tahun 2010, Microsoft merombak sistem operasi telepon genggamnya yang sudah tua, Windows Mobile, dan menggantinya dengan Windows Phone OS yang baru. Bersama strategi baru dalam industri telepon cerdas, Microsoft terus bekerja sama dengan manufaktur telepon genggam seperti Nokia dan menyediakan pengalaman pengguna yang konsisten di semua telepon cerdas yang memakai Windows Phone OS. Microsoft adalah anggota pendiri Open Networking Foundation pada 23 Maret 2011. Perusahaan pendirinya meliputi Google, HP Networking, Yahoo, Verizon, Deutsche Telekom, dan 17 perusahaan lain. Organisasi nirlaba ini berfokus pada penyediaan dukungan untuk inisiatif komputasi awan baru bernama Software Defined Networking. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat inovasi melalui perubahan perangkat lunak yang sederhana pada jaringan telekomunikasi, jaringan nirkabel, pusat data, dan wilayah jaringan lainnya. 2011 hingga sekarang. Setelah peluncuran Windows Phone 7, Microsoft perlahan melakukan pencitraan ulang seluruh jajaran produknya antara 2011 dan 2012. Logo, produk, layanan, dan situs web diperbarui dengan fitur indah bahasa desain Metro. Tanggal 31 Mei 2012, Microsoft merilis versi pratinjau perangkat lunak Windows 8 generasi selanjutnya. Perangkat lunak ini dirancang untuk berbagai peralatan mulai dari tablet hingga komputer meja. Tanggal 23 Agustus 2012, Microsoft memperkenalkan logo perusahaan yang baru pada pembukaan toko Microsoft ke-23 di Boston, menandakan perpindahan fokus perusahaan dari gaya klasik ke antarmuka kotak-kotak Metro yang dipakai pada platform Windows Phone, Xbox 360, dan jajaran produk Windows 8 dan Office Suite selanjutnya. Pada tahun fiskal 2010, Microsoft memiliki 5 divisi produk, Windows dan Windows Live Division, Server and Tools, Online Services Division, Microsoft Business Division, dan Entertainment and Devices Division. Windows dan Windows Live Division, Servers and Tools, Online Servers Division. Divisi klien memproduksi leading sistem operasi Windows seperti Windows 7. Divisi ini juga memproduksi keluarga produk dan jasa Windows Live. Servers dan Tools memproduksi versi server Windows, seperti Windows Server 2008 R2 serta seperangkat alat pengembangan bernama Microsoft Visual Studio, Microsoft Silverlight,
sebuah bingkai kerja aplikasi web, dan sistem Center Configuration Manager. Koleksi peralatan yang menyediakan kemampuan pengendalian jarak jauh, manajemen patch, distribusi perangkat lunak, dan inventory perangkat keras dan perangkat lunak. Produk server lainnya meliputi Microsoft SQL Server, sebuah sistem manajemen pangkalan data relasional, Microsoft Exchange Servers, untuk fitur surel dan perawatan penjadwatan khusus bisnis, small business server. Untuk fitur pesan dan lainnya khusus bisnis kecil, dan Microsoft Build Task Server untuk manajemen proses bisnis. Microsoft menyediakan jasa konsultasi TI, Microsoft Consultation Service, dan membuat serangkaian program sertifikat yang ditandatangani oleh divisi server dan tools yang dirancang untuk mengakui orang-orang yang mempunyai sedikit kemampuan dan peran tertentu. Ini meliputi pengembangan Microsoft Certified Solution Developer, System atau Network Analysis, Microsoft Certified System Engineer, pelatih, dan lain sebagainya. Yang menerbitkan buku juga dikelola oleh divisi ini. Divisi Online Service Business menangani layanan daring, MSN, dan mesin perancang bahasa Inggris. Pada Desember 2019, perusahaan ini memegang 18% saham saluran berita kabel MSNBC tanpa kendali editorial apapun, tetapi divisi ini mengembangkan situs webnya msnbc.com dalam usaha patungan dengan pemilik bersama saluran ini, NBC Universal. Microsoft Business Division memproduksi Microsoft Office termasuk Microsoft Office 2010. Lini perangkat lunak perkantoran Microsoft. Produk perangkat lunaknya meliputi Word atau pengolah kata, Access atau pemrograman pangkalan data relasional, Excel atau pemrograman lembar bentang, Outlook atau perangkat lunak kolaboratif sering digunakan bersama Exchange Server, PowerPoint atau program presentasi, Publisher atau perangkat lunak penerbitan desktop, dan SharePoint. Beberapa produk lainnya ditambahkan kemudian melalui peluncuran Office 2003, yaitu Visio, Project, MapPoint, InfoPath, dan OneNote. Divisi ini juga mengembangkan perangkat lunak perancangan sumber daya perusahaan atau ERP. Untuk perusahaan-perusahaan di bawah merek Microsoft Dynamics, perangkat-perangkat lunak tersebut adalah Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAF, Microsoft Dynamics KP, dan Microsoft Dynamics SL. Semua ditargetkan pada berbagai jenis perusahaan dan negara, dan terbatas pada original di bawah 7.500 karyawan. Selain itu, di bawah merek Dynamics ada beberapa perangkat lunak manajemen hubungan pelangganan bernama Microsoft Dynamics CRM, bagian dari Azure Service Platform. Entertainment dan Division. Entertainment dan Division memproduksi sistem operasi Windows CE untuk sistem tertanam dan Windows Phone untuk telepon cerdas. Microsoft awalnya memasuki pasar telepon genggam melalui Windows CE. Untuk peralatan genggam yang kelak dikembangkan menjadi Windows Mobile OS dan sekarang Windows Phone, Windows CE dirancang untuk peralatan yang di sistem operasinya tidak terlihat langsung oleh pengguna akhir, khususnya peralatan rumah tangga dan mobil. Divisi ini juga memproduksi permainan komputer yang beroperasi di Windows PC dan sistem lainnya. Beberapa di antaranya yaitu Age of Empires, Halo, dan seri Microsoft Flight Simulator. Dan mengelola Mansion Business Unit yang memproduksi perangkat lunak Mac OS.
termasuk Microsoft Office 2011 for Mac. Microsoft Entertainment and Division merancang, memasarkan, dan membuat elektronik konsumen seperti konsol permainan Xbox 360, pemutaran media genggam Zune, dan perangkat internet berbasis televisi MSN TV. Microsoft juga memasarkan perangkat keras komputer pribadi seperti Titicus, papan tombol, dan berbagai controller permainan seperti joystick dan gamepad. Nah, budayanya ada lagi nih. Referensi teknik untuk para pengembang dan artikel untuk berbagai majalah Microsoft, seperti Microsoft System Journal atau MSG. Tersedia melalui Microsoft Developer Network atau MSDN. MSDN juga menawarkan paket pelangganan untuk perusahaan dan perorangan. Dan paket langganan yang lebih mahal biasanya mencakup akses ke versi beta perangkat lunak Microsoft sebelum diluncurkan. Pada bulan April tahun 2004, Microsoft meluncurkan sebuah situs komunitas untuk pengembangan dan penggunaan bernama Channel 9 yang menyediakan layanan wiki dan forum internet. Situs komunitas lain yang memiliki layanan videocast harian dan lainnya, yaitu 110net, diluncurkan pada 3 Maret tahun 2006. Bantuan teknis gratis biasanya disediakan melalui grup berita, daring, Usenet, dan sebelumnya CompuServe yang diawasi oleh karyawan Microsoft. Ada pula beberapa grup berita untuk satu proyek saja. Para pembeli solusi diseleksi secara sejawat atau oleh karyawan Microsoft untuk mengatasi status Microsoft Most Valuable Professional atau MVP yang memberikan mereka status sosial istimewa, penghargaan, serta keuntungan lainnya. Terkenal karena leksikon internet istilah eating our own dog food dipakai untuk mendeskripsikan kebijakan memakai versi praktis dan beta produk-produk Microsoft untuk menguji dalam situasi dunia nyata. Istilah ini biasanya disingkat menjadi dog food. Dog food saja dan dipakai sebagai kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Jargon lainnya yaitu FIEV atau FIEV atau fuck you, I'm fully vested, dipakai oleh seseorang karyawan untuk menunjukkan bahwa mereka sudah mencapai tingkat kebebasan keuangan dan dapat menolak bekerja kapan saja mereka mau. Perusahaan ini juga terkenal karena proses seleksi calon karyawan yang ditiru oleh perusahaan-perusahaan lainnya yang dijuluki wawancara Microsoft, yang terkenal karena pertanyaan-pertanyaan yang unik dan tidak sesuai konteks perusahaan, seperti mengapa penutup saluran limbah berbentuk lingkaran. Kritik terhadap Microsoft sudah ada sejak perusahaan ini berdiri dikarenakan berbagai aspek produk dan praktisnya bisnisnya. Kemudahan penggunaan, stabilitas, dan keamanan perangkat lunak perusahaan selalu menjadi target empuk pada para kritikus. Contohnya, kuda Troya dan celah lainnya telah menyebarkan ke banyak penggunaan akibat kesalahan keamanan Microsoft Windows dan program-program lainnya. Microsoft juga dituduh memblokir vendor agar penjualan produk mereka saja, serta tidak mematuhi dan mengikuti standar-standar perangkat lunak sendirinya. Pembandingan biaya pemilikan Total Linux dan Mac OS X dengan Windows merupakan topik perdebatan yang masih hangat diperbincangkan. Perusahaan ini pernah menjadi target berbagai tuntutan hukum oleh sejumlah pemerintah negara dan perusahaan lain di atas praktik monopolitis yang tidak sah. Pada tahun 2004, Uni Eropa menyatakan Microsoft bersalah dalam berbagai kasus antitrust yang sangat terkenal. Selain itu, EUlah Microsoft untuk beberapa program sering diancam karena terlalu restriktif dan menolak perangkat lunak sumber terbuka. Microsoft dikritik bersama Yahoo, AOL, dan perusahaan lainnya karena terlibat dalam penyosoran di publik rakyat Tiongkok. Microsoft juga dikecam karena mengalihkan
lapangan kerja di Cina dan di India. Ada sejumlah laporan tentang kondisi kerja yang buruk di sana. Perusahaan di Cina selain ini produk-produk Microsoft. Kritik terhadap Microsoft berujung pada julukan kerajaan iblis pada perusahaan oleh sejumlah pihak. Dalam kiasan fiksi ilmiah, Microsoft dijuluki The Borg, sesuai nama ras alien di Star Trek. Julukan ini merefleksikan pandangan bahwa Microsoft sering mengambil teknologi dari perusahaan alih-alih mengembangkan sendiri, serta kemampuan Microsoft untuk beradaptasi dengan yang mengatakan strategis pesaingnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Felix Kurniawan. Saya akan melanjutkan pembahasan kami tentang Microsoft Corporation ya pada bagian perusahaan. Perusahaan ini dijalankan oleh Dewan Direktur yang terdiri dari orang-orang luar perusahaan, sebagaimana perusahaan-perusahaan yang diperdagangkan publik. Anggota Dewan Direktur Microsoft pada bulan Juni tahun 2010 adalah Steve Ballmer, Dina Dobler, Bill Gates, the Chairman, Raymond Gilmartin, Reed Hastings, Maria Klawe, David Marquardt, Charles Noski, dan Helmut Panke. Anggota Dewan dipilih setiap tahun dalam rapat umum pemegang saham tahunan dengan sistem yang suara mayoritas. Ada 5 komite di dalam Dewan yang bertanggung jawab atas urusan-urusan yang lebih spesifik. Komite-komite tersebut adalah Audit Komite yang mengurusi akuntansi termasuk audit pelapor, Compensation Komite yang menyetujui kompensasi untuk CEO dan karyawan perusahaan lainnya, Finance Committee yang menangani urusan keuangan seperti mengusulkan merger dan akuisisi, Governor and Nominating Committee yang menangani berbagai urusan perusahaan, termasuk pencalonan anggota dewan, dan Institute Compiler Committee yang berupaya mencegah perusahaan melanggar hukum antitrust. Ketika Microsoft membuka diri ke publik dan melakukan penawaran umum perdana pada tahun 1986, harga saham pembukaannya adalah $21. Setelah hari perdagangan, harga ditutup pada level $27,75 Amerika pada bulan Juli 2010 dengan 9 pembagian. Saham perusahaan, saham IPO apapun akan dikali 288. Jika seseorang membeli IPO hari ini setelah dibagi dan faktor lainnya, harganya menjadi 9%. Harga saham Microsoft mencapai puncak pada tahun 1999 pada level $119 Amerika atau 66,928 dolar jika disesuaikan dengan pembagian. Perusahaan ini mulai menawarkan dividend pada 16 Januari 2013 mulai dari 8 sen per lembar untuk tahun fiskal, diikuti dengan dividen 16 sen per lembar pada tahun selanjutnya. Perubahan dari dividen per tahun ke per kuartal pada tahun 2005 dengan 8% per lembar per kuartal, dan pembayaran sekali khusus sebesar $3 per lembar untuk kuartal kedua tahun fiskal. Meski perusahaan ini mengalami peningkatan pembayaran dividen, harga saham Microsoft tetap stabil selama bertahun-tahun. Salah satu taktik bisnis Microsoft yaitu ikut, perluas, dan hentikan. Awalnya mengikuti standar atau produk yang bersaing, kemudian memperluasnya menjadi versi sendiri yang kemudian tidak kompatibel dengan standar yang ada. Yang pada akhirnya menghentikan persaingan yang tidak sejalan dengan versi terbaru Microsoft. Berbagai perusahaan dan pemerintahan menuntut Microsoft atas taktik ini, sehingga bermunculan tuntutan hukum senilai miliaran dolar terhadap perusahaan ini. Microsoft mengklaim strategi awalnya tidak anti persaingan, namun hanya berupa penerapan kebijakan mereka untuk mengimplementasikan fitur-fitur yang diyakini diinginkan pengguna. Kemudian pada bagian finance,
Standard dan Poor dan Moody's telah memberikan penilaian AAA kepada Microsoft yang asetnya bernilai 41 miliar dolar Amerika dengan 8,5 miliar dolar Amerika dalam bentuk utang tanpa jaminan. Menanggapi penilaian ini, pada Februari 2011 Microsoft merilis obligasi perusahaan senilai 2,5 miliar dengan nilai pinjam relatif rendah jika dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Apple Inc. mengalahkan Microsoft adalah hal laba dan pendapatan per kuartal pada kuartal pertama 2011 akibat melemahnya penjualan PC dan kerugian besar Microsoft Online Service Division yang mengurus mesin pencari Bing. Laba Microsoft sebesar 5,2 miliar sementara Apple 6 miliar dolar dengan pendapatan 14,5 miliar dolar dan 24,7 miliar secara berturut-turut. Microsoft Online Service Division terus-menerus merugi sejak 2006 dan pada kuartal pertama pada tahun 2011 divisi ini mengalami kerugian sebesar 726 juta dolar Amerika. Kerugian ini mengikuti kerugian sebesar 2,5 miliar dolar Amerika pada tahun 2010. Pada tanggal 20 Juli 2012, Microsoft mengalami kerugian kuartal pertamanya. Meski mencetak rekor pendapatan untuk kuartal dan tahun fiskal tersebut, Microsoft melaporkan kerugian bersih sebesar 492 juta dolar. Akuisisi perusahaan periklanan Aquantive pada tahun 2007 dengan nilai 6,2 miliar dan masalah yang terkait dengannya disebut-sebut dengan penyebab kerugian ini. Kemudian lingkungan Microsoft menempati peringkat yang ke-17 dalam Guide of General Electronics edisi yang ke-16. Koran Green Place yang membuat daftar 18 perusahaan elektronik menurut kebijakan mereka terhadap bahan kimia beracun, pendauran ulang, perubahan iklim. Target Microsoft untuk menghentikan pemakaian BFR dan phthalate di semua produk-produknya adalah tahun 2012. Namun, komitmen untuk menghentikan pemakaian PVC masih belum jelas hingga Januari 2011. Microsoft tidak mempunyai produk yang sepenuhnya bebas dari PVC dan BFR. Kampus utama Microsoft di Amerika Serikat mendapatkan sertifikasi perak dari program Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) pada tahun 2008, dan perusahaan ini memasang lebih dari 2.000 panel surya di atap gedungnya di Silicon Valley. Panel surya tersebut menghasilkan sekitar 15% total energi yang dibutuhkan Microsoft pada bulan April 2005. Microsoft memanfaatkan transportasi alternatif. Perusahaan ini menciptakan sistem bus swasta terbesar di dunia, yaitu konektor, untuk mengangkut orang-orang dari luar perusahaan untuk transportasi di lingkungan perkantoran. Short Connect dioperasikan dengan armada mobil hibrida untuk menghemat bahan bakar. Perusahaan ini juga mensubsidi transportasi umum regional sebagai insentifnya. Pada bulan Februari 2010, Microsoft menentang penambahan jalur transportasi umum tambahan dan jalur kendaraan berpenumpang banyak pada sebuah jembatan yang menghubungkan Redmond dengan Seattle. Perusahaan ini tidak ingin menunda-nunda lagi pembangunannya. Microsoft menempati peringkat pertama dalam daftar World Multinational Workplace oleh Great Place to Work Institute pada tahun 2011. Kemudian pemasaran.
Pada tahun 2004, Microsoft memperkerjakan beberapa firma riset untuk melakukan studi independen yang membandingkan biaya kepemilikan total atau TCO Windows Server 2003 dengan Linux. Firma-firma tersebut menyimpulkan bahwa banyak perusahaan menganggap Windows lebih mudah digunakan ketimbang Linux, sehingga mereka yang memakai Windows dapat bekerja lebih cepat dan berujung dengan pengeluaran perusahaan yang lebih rendah. Hal ini memunculkan banyak penelitian terkait. Sebuah penelitian oleh Yancey Group menyimpulkan bahwa pembaruan versi Windows Server ke versi lainnya membutuhkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan biaya pengalihan dari Windows Server ke Linux. Meski perusahaan-perusahaan yang disurvei mencatat peningkatan keamanan dan keandalan server Linux dan masalah tentang dipaksa memakai produk-produk Microsoft. Studi lain yang dirilis oleh Open Source Development Labs mengklaim bahwa studi Microsoft kadaluarsa atau berpihak, dan survei mendapat mereka menyimpulkan bahwa TCO Linux lebih rendah karena penggunaan Linux mengurus lebih banyak server daripada penggunaan Windows dan faktor lainnya. Sebagai bagian dari kampanye The Get Facts, Microsoft menekankan platform perdagangan network yang telah mereka kembangkan bekerjasama dengan Accenture untuk London Stock Exchange, dengan mengklaim bahwa Microsoft memiliki keandalan Five Nines. Setelah mengalami pemadaman server yang dianggap tidak bisa diandalkan, LSE mengumumkan pada tahun 2009 bahwa mereka berencana berhenti memakai produk Microsoft dan pindah ke Linux pada tahun 2010. Kemudian pada bagian logo, Microsoft mengadopsi Pac-Man logo yang didesain oleh Scott Becker pada tahun 1987. Becker mengatakan bahwa logo baru ini adalah font Helvetica miring, memiliki celah di antara O dan S untuk menekankan sisi soft dan memberi kiasan, gerakan, dan kecepatan. Dave Norris sempat membuat lelucon internal untuk menyelamatkan logo lamanya yang berwarna hijau dan berhuruf besar dengan huruf O yang unik, menjulukinya Glibets. Namun segera dihapus. Logo Microsoft dengan slogan Your Potential Our Passion di bawah nama perusahaan desain berdasarkan slogan yang dipakai Microsoft tahun 2008. Pada tahun 2002, perusahaan ini mulai memakai logo tersebut di Amerika Serikat dan memulai iklan televisi dengan slogan tersebut, berubah dari slogan sebelumnya yaitu Where do you want to go today? Pada konferensi MGX atau Microsoft Global Exchange pada tahun 2010, Microsoft meluncurkan slogan baru perusahaan, yaitu Be What's Next. Pada tanggal 23 Agustus 2002, Microsoft meluncurkan logo perusahaan baru pada pembukaan Microsoft Store ke-23 di Boston. Pergantian logo ini menandakan pengalihan fokus perusahaan dari gaya klasik ke antarmuka modern serba kotak yang akan dipakai di platform Windows Phone, Xbox 360, dan Windows 8 dan Office Suite. Logo baru ini terdiri dari 4 persegi dengan warna-warna logo Windows. Meski begitu, logo ini tidak baru sama sekali karena pernah muncul di iklan Windows 95 dan pada pertengahan 1990-an. Masing-masing warna mewakili sebuah produk besar Microsoft, biru untuk Windows dan Windows 8, hijau untuk Xbox, merah untuk Office, dan kuning masih belum diketahui. Kemudian saya akan menjelaskan kembali tentang data.
Data adalah sekumpulan fakta atau kejadian yang merupakan bahan mentah yang dapat dipakai seseorang untuk diolah atau diproses kembali. Sedangkan informasi adalah data yang diolah seseorang atau data itu sendiri yang berguna setidaknya untuk dirinya sendiri. Data yang tidak dapat atau tidak berguna untuk orang tersebut tidak dapat dikatakan sebuah informasi. Kriteria atau ciri-ciri sebuah informasi pula terdiri atas A. Akurat, yang berarti bahwa informasi tersebut mencerminkan situasi aktual, tepat waktu. B. Tepat waktu, yang berarti bahwa informasi tersebut tersedia saat dibutuhkan. C. Relevan, informasi yang diberikan harus sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir D. Lengkap, artinya informasi harus utuh, bukan setengah-setengah.